I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Oke, selamat sore Ibu Agnes dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sudarti Haryono dengan NIM 211134181 dari kelas 4A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pameran mengenai hasil karya saya dalam satu semester ini dalam mata kuliah pendidikan IPA inovatif, seperti ada RPP, eksperimen siklus hidup, dan yang lain sebagainya. Mari kita simak dan ikuti pameran saya berikut ini. Oke, di sini kita lanjut untuk mind map yang berhasil saya buat. Ini merupakan tampilan dari mind map saya dari model, metode, dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran IPA di SD. Agar lebih jelas lagi, kita zoom saja. Saya mulai dari model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Baik pembelajar maupun pengajar, Supriyono 2009 halaman 46 dan Sani 2013 halaman 89. Kemudian model pembelajaran itu ada macam-macamnya. Pertama ada model pembelajaran berbasis masalah. Merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Itu pendapat menurut Trianto tahun 2007 halaman 67. Kemudian model pembelajaran discovery atau inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Menurut Hanafiah dan Suhana tahun 2009 halaman 77. Kemudian model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-6 orang yang bersifat heterogen. Kemudian ada model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Sani tahun 2013 halaman 226 sampai 227 menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi. Begitu untuk model metode pembelajarannya. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Nah, jenis-jenis pendekatan pembelajaran ada pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, pendekatan discovery, dan pendekatan berbasis konstruktivisme. Untuk definisinya yaitu pendekatan pembelajaran merupakan arah suatu kebijaksanaan yang ditempuh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran dilihat dari bagaimana materi disajikan. Nah, kalau dilihat dari pendekatannya ada 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru, teacher-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, student-centered approach. Kemudian ada komponen utama dalam pendekatan pembelajaran, yaitu melakukan hubungan yang bermakna, making meaningful connection. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, doing significant work. Kemudian belajar yang diatur sendiri, self-regulate learning. Kemudian bekerja sama, collaboration, berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking,
mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Kemudian mencapai standar yang tinggi, reaching high standards. Kemudian ada menggunakan penilaian autentik, using authentic assessment. Nah, ini kemudian ada media pembelajaran. Menurut Briggs tahun 1977 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Fungsi dari media pembelajaran yaitu menurut Levy and Lenz dalam Azhar 2013 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, serta lain sebagainya. Kemudian ada media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti kaset, audio, MP3, dan radio. Kemudian ada media audiovisual yaitu media yang dapat didengar sekaligus dilihat seperti film, bersuara, video, televisi, dan soundflight. Adapun multimedia yaitu media yang digunakan yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Multimedia sering diidentifikasikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Media realita yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, serta lain sebagainya. Untuk jenis-jenis media pembelajaran di SD yaitu media konkret atau nyata, lingkungan alam, carta slide, film dan film animasi, torso, globe, infokus, dan reflektor, komputer, mikroskop, dan kaca pembesar, dan kit IPA. Nah, di sini ada prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Yang terakhir, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari suatu media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Berikut merupakan isi dari mind map saya. Untuk keunggulannya yaitu pada setiap model, metode, dan pendekatan dan medianya itu semuanya ada definisi, ada macam-macamnya, dan saya tulis secara terperinci dan lengkap, dan saya buat kecil-kecil seperti ini karena tidak muat dalam satu halaman. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membuka aplikasinya dengan HP. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Oke, untuk tampilan awalnya itu dengan judul sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, di sini juga terdapat cara penggunaannya aplikasi ini, yaitu ada logo home. Nah, tekan tombol home untuk kembali ke halaman materi. Kemudian ada panah ke kiri, itu tekan gambar arah panah kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kebalikannya ada panah kanan. Nah, itu ditekan gambar arah
panah kanannya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian ada icon play. Nah, itu ditekan untuk tekan play untuk bermain. Mari kita lanjutkan dengan menombol ngeklik panah kanan. Oke. Mari mengenal sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kita klik play. Di sini mata pelajaran IPA untuk kelas 4 SD dengan kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dengan kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian next, mari mengenal sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Aplikasi ini dibuat agar peserta didik dapat lebih mudah belajar mata pelajaran IPA dengan menggunakan smartphone. Peserta didik juga dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, aplikasi ini dibuat oleh saya sendiri, saya Setiawadi Haryoko, dengan NIM 211134181 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2023. Oke, next. Nah, untuk tampilan awalnya materinya itu ada seorang siswa yang sedang menyenteri sebuah kelas atau objek. Nah, di sini juga ada bacaan-bacaannya, bacaan singkat mengenai materi ini. Nah, saya bacakan tipis-tipis. Perhatikan prioritas. Pada saat ada benda bening, misalnya gelas, akuarium, dan lain-lain, dan benda tersebut terkena sinar atau cahaya, maka benda akan menembus benda tersebut. Lalu, bagaimana dengan benda yang tidak bening? Pernahkah teman-teman melihat bayang-bayang tubuh sendiri pada saat siang hari dan sedang panas terik? Nah, bagaimana bisa cahaya dapat menembus benda bening? Adakah keterkaitannya dengan sifat-sifat cahaya? Nah, ini untuk lebih jelasnya ada materi singkat dari bawahnya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri juga. Oke, next. Di sini lanjut ada sifat-sifat cahaya. Nah, ada macam-macamnya, pengertian, kemudian ada contohnya dan beserta gambar agar lebih jelas, memperjelas peserta didik dalam menjawab soal nantinya. Oke, next. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada cahaya dapat menembus kaca atau gelas bening. Nah, dan seterusnya ada bayi yang sedang berdiri dan melihat bayang-bayangnya sendiri. Nah, yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Seperti itu untuk gambar dan penjelasan beserta contoh dari konkret dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, next. Cahaya dapat dibiaskan. Di sini ada pengertiannya, terus ada contoh, dua contohnya, yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Nah, itu kalau dilihat dari samping itu akan terlihat bengkok pensilnya. Kemudian ada kolam renang yang terlihat dangkal apabila dilihat dari atas karena ada pembiasan dari cahaya tersebut. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Kemudian untuk halaman selanjutnya, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ada terjadinya sebuah pelangi, gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. Nah, contohnya itu ada pelangi dan apabila ada seorang anak atau orang yang sedang bermain gelembung di depan rumah atau di lapangan begitu, nanti kalau gelembungnya itu sudah jadi kemudian ada sinar matahari, maka itu akan terjadi ada pembiasan cahaya dan membuat gelembung itu menjadi sebuah pelangi. Kelihatan pelangi. Kemudian ada penggunaan loop. Nah, loop di sini digunakan untuk melihat benda yang kecil sehingga benda tersebut terlihat besar. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu cermin. Cermin di sini dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, di setiap cermin ini sudah ada penjelasan dan sifat bayangan yang terjadi atau yang terbentuk dari cermin tersebut. Seperti cermin datar. Nah, bayangan itu yang terbentuk adalah bayangannya maya, sama tegak dengan bendanya, sama besar dengan bendanya, sama tinggi dengan bendanya. Untuk cermin cekung,
Kemudian berbeda lagi yaitu bayangannya maya, tegak dan diperbesar, nyata, terbalik dan diperbesar dan lain-lain. Kemudian untuk cermin cembung ini sudah ada pengertiannya. Kemudian bayangan yang terbentuk dari cermin cembung ini adalah bayangannya maya, tegak dan diperkecil. Oke. Kemudian kita masuk ke kuis ya. Di awal tadi sudah ada materi, kemudian peserta didik diajak untuk mengerjakan kuis setelah belajar tadi mengenai materi cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini ada 10 soal dan dengan waktu 20 menit untuk waktu pengerjaannya. Oke, ini pertanyaan pertama, sumber energi terbesar. Oke, kita jawab aja. Oke. Oke, kita next. Menjawab pertanyaan. Nah, ketika sudah selesai, maka ada tampilan nilai, skor, dan passing skornya. Kemudian peserta didik juga bisa untuk mereview kuisnya agar kalau misalkan ada jawaban yang salah, maka dia dapat tahu untuk jawaban yang benarnya. Kita klik review quiz atau review quiznya. Kemudian kalau jawabannya itu benar, maka ada tulisan korek dan ada berwarna hijau. Kemudian untuk yang salah itu incorrect dengan warna merah. Dan next. Nah, kemudian terima kasih. Untuk aplikasi ini cukup sampai di situ. Nah, berbicara mengenai keunggulannya dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini terdapat materi yang cukup singkat dan sudah mencakup dari semua KD-nya. Nah, kemudian dirangkum dan dibentuk dalam wadah aplikasi tersebut. Nah, di situ sudah ada penjelasan macam-macamnya, pengertian, definisinya, serta jenis-jenisnya, terus contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas gambaran siswa agar tidak abstrak dan agar lebih konkret. Kemudian ditambah lagi dengan ada kuisnya. Nah, itu untuk mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang sudah ia pelajari pada aplikasi ini. Nah, dengan 10 soal dan waktu 20 menit. Lanjut kita untuk karya eksperimen saya pada UTS Pendidikan IPA Inovatif. Nah, ini merupakan video tutorial eksperimen hukum Archimedes. Biasanya untuk eksperimen ini dilakukan dengan sebuah telur yang dimasukkan ke dalam air, dan di dalam air tersebut ada kandungan garam, sehingga telur tersebut ada yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Kemudian saya modifikasi agar tidak sama dan menjiplak begitu saja. Saya menggunakan mainan adik saya seperti gabus, batu, dan batu yang saya tali menggunakan rafia dan saya pegang agar terlihat melayang. Berikut adalah cuplikan dari video yang saya buat tutorialnya. Kita sebelumnya perkenalkan nama saya. Next saja. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang saya gunakan
ada dua wadah. Ini merupakan wadah awal dari air. Kemudian gabus lobiu berwarna hijau, batu, gunting dan batu lagi, raffia dan wadah untuk eksperimen. Akan digunakan pada eksperimen kali ini. Ya, batu, api. Yang pertama, kita tali batu menggunakan raffia. Difungsikan untuk objek yang melayang. Nah, ini merupakan batu untuk media atau objek yang tenggelam. Nah, terlihat batu tenggelam di dasar air. Kemudian ini untuk objek untuk yang mengapung. Kita masukkan ke dalam wadah. Belum. Kemudian ini adalah batu yang sudah saya tali untuk benda yang mengapung. Nah, untuk praktek atau eksperimennya itu kita pegang dan kita letakkan di tengah-tengah objek. Nah, seperti itu. Nah, terlihat ada 3 benda yang tenggelam, ada yang mengapung, dan ada yang melayang. Nah, mungkin cukup segitu gambaran sekilas dari video saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah berhasil saya buat kemarin. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan IPA Inovatif, dosen pengampu Ibu Agnes Herlina Dwi Hadianti, SSI MT MSc. Logo Sanata Dharma disusun oleh Setio Tri Haryoko dengan NIM 211134181. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Satuan Pendidikan SD Kanisius Sang Timur, kelas atau semester, kelas 4 atau semester 2. Tema atau subtema, tema 6, subtema 1. Pembelajaran ketiga. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Masuk ke dalam poin A, yaitu kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Poin B, kompetensi dasar dan indikator. Nomor 1, mapel IPA. Kompetensi dasar 3.2, mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Dengan indikator 3.2.1, menyusun daur hidup kupu-kupu. C4, menganalisis. Dan 3.2.2, menyusun daur hidup jangkrik. C4, menganalisis. Kemudian untuk ranah keterampilannya, saya mengambil KD-nya 4.3, yaitu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk indikatornya 4.3.1,
mempresentasikan hasil rangkaian puzzle siklus hidup di depan kelas. P3 presisi. 4.3.2 mempresentasikan hasil kerja LKPD siklus hidup di depan kelas. P3 yaitu presisi. Dan yang terakhir yaitu 4.3.3 dengan indikator membuat mind map tentang siklus hidup dari materi yang telah disampaikan atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian poin C, tujuan pembelajaran. 3.2.1.1 dengan bermain puzzle, peserta didik dapat menyusun daur hidup kupu-kupu dengan tepat. C4 menganalisis. 3.2.1.2 dengan bermain puzzle, peserta didik dapat menyusun daur hidup jangkrik dengan tepat. C4 menganalisis. 4.3.1.1 dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil rangkaian puzzle di depan kelas dengan baik. P3 presisi. 4.3.1.2 dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja LKPD di depan kelas dengan baik. P3 presisi. Kemudian yang terakhir 4.3.1.3 dengan menyimak video, peserta didik mampu membuat mind map tentang siklus hidup di lingkungan sekitarnya dengan tepat. P5 naturalisasi. Materi pembelajaran, pengertian siklus hidup. 2. Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 3. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 4. Dampak hewan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna bagi lingkungan. Kemudian poin E, pendekatan model dan metode. 1. Pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian 2. Model, problem based learning. Yang ketiga, metode, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Kemudian poin F, kegiatan pembelajaran. Tahapan pembelajaran, kegiatan awal. Kegiatan pembelajaran, peserta didik menjawab salam dari guru. Kemudian 2, guru dan peserta didik berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu peserta didik. PPK, religiositas, bersyukur, percaya diri, dan leadership. 3. Peserta didik menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, dipimpin oleh salah satu perwakilan peserta didik. PPK, nasionalisme. Kemudian guru melakukan absensi untuk mengecek kehadiran peserta didik. Kelima, guru melakukan apresiasi kepada peserta didik. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup hewan? Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Apa dampak dari hewan yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Kemudian yang keenam, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan atau orientasi. Untuk alokasi pada kegiatan awal ini dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian lanjut ke kegiatan inti. Langkah 1, orientasi peserta didik kepada masalah. 8. Guru menyampaikan masalah apa yang akan dipecahkan peserta didik. 9. Peserta didik mencermati perubahan pada hewan pada video yang ditayangkan guru. Mengamati, menganalisis, berpikir kritis. Kemudian, peserta didik dan guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait video yang telah diamati oleh peserta didik. Pertanyaannya seputar misalnya, apa yang ada dalam video tersebut? Siapa yang pernah melihat hewan kupu-kupu? Dan mengapa dampak ketika dalam fase ulat dan kupu-kupu berbeda? Nah, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian masuk ke dalam langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 12. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru membagikan puzzle kepada setiap kelompok untuk diamati dan diurutkan menjadi satu daur hidup yang utuh.
Peserta didik berdiskusi bersama anggota kelompok mengenai puzzle yang diberikan guru dengan tanggung jawab PPK, tanggung jawab gotong royong. Setelah selesai merangkai puzzle, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Peserta didik dibagi LKPD yang berbeda-beda. Kemudian, peserta didik melakukan diskusi bersama kelompoknya dengan hal yang harus dikerjakan dan menjawab pertanyaan dalam LKPD dengan penuh tanggung jawab PPK, tanggung jawab gotong royong. Langkah ketiga, dalam model pembelajaran problem based learning, yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memonitor dan membimbing jalannya diskusi. Peserta didik dipersilahkan bertanya kepada guru terkait hal yang belum dipahaminya. Menanya. Langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik bersama kelompok mempresentasikan hasil rangkaian puzzle yang telah dibuatnya di depan kelas. Mengkomunikasikan. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD yang sudah selesai dikerjakan di depan kelas. Mengkomunikasikan. Langkah 5, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, setelah semua kelompok membacakan hasil rangkaian puzzle, kemudian guru bersama peserta didik melakukan analisis dengan tanya jawab. Kedua, 3, setelah semua kelompok membacakan hasil pekerjaan LKPD, kemudian guru bersama peserta didik melakukan analisis dengan tanya jawab. Untuk kegiatan inti ini, adapun alokasi waktunya yaitu selama 50 menit. Kemudian untuk kegiatan penutupnya ada peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran hari ini. Menanya dan berkomunikasi. Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Guru membagikan lembar evaluasi kepada peserta didik dan dikerjakan secara individu. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran dengan arahan guru. Dengan pertanyaan, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa materi yang belum kalian pahami? Dan mungkin seputar itu. Kemudian, peserta didik dipersilakan berdoa dan dipimpin oleh salah satu perwakilan peserta didik. IPK beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan alokasi waktu untuk kegiatan penutupnya yaitu 10 menit. Kemudian ada media pembelajarannya, medianya yaitu 1 materi pembelajaran atau presentasinya. Yang kedua, video metamorfosis kupu-kupu, puzzle kupu-kupu dan jangkrik, lembar kerja peserta didik, lembar evaluasi peserta didik, lembar refleksi peserta didik, dan lembar remedial dan pengayaan. Untuk alatnya ada LCD proyektor, laptop, alat tulis, ada buku, ballpoint, dan lain-lain. Untuk sumber belajarnya saya mengambil atau menggunakan referensi dari buku siswa tema 6, Cita-citaku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku guru tema 6, Cita-citaku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Masuk dalam poin I, yaitu penilaian. Penilaian mapelnya IPA. Di sini ada 4 domain, yaitu domain sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap spiritualnya dengan indikator kompetensi spiritual bersyukur dicapai secara tidak langsung sebagai dampak pengiring. Untuk teknik penilaian saya menggunakan teknik penilaian observasi dan instrumennya lembar observasi. Kemudian domain sikap sosial dengan indikator kompetensi sosial percaya diri dicapai secara tidak langsung sebagai dampak pengiring. Teknik penilaiannya observasi dan lembar penilaiannya. Untuk instrumennya lembar observasi.
Untuk domain pengetahuan, saya menggunakan KD yang tadi, yaitu indikator yang tadi 3.2.1, yaitu menyusun daur hidup kupu-kupu, dan 3.2.2 menyusun daur hidup jangkrik dengan teknik penilaian tes tertulis dan instrumennya pilihan ganda. Kemudian ada domain keterampilan, yaitu saya menggunakan indikator 4.3.1 mempresentasikan hasil rangkaian puzzle siklus hidup di depan kelas. Yang kedua, 4.3.2 mempresentasikan hasil kerja LKPD siklus hidup di depan kelas. Yang ketiga, membuat mind map tentang siklus hidup dari materi yang telah disampaikan atau di lingkungan sekitarnya. Untuk teknik penilaiannya, unjuk kerja dan instrumennya lembar observasi dan rubrik penilaian. Nah, masuk dalam lampirannya. Lampiran 1, materi pembelajaran daur hidup hewan. Ini adalah saya yang membuat. Adapun materinya yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel serta diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari telur sampai menjadi imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna umumnya akan melewati 4 tahapan, yaitu tahap telur, tahap larva, tahap pupa, dan tahap imago atau hewan dewasa. Contoh hewan dengan daur hidup bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama ada tahap telur. Nah, di situ di sebelah kiri terdapat gambar telur, yaitu tahap telur atau tahap fase telur ialah tahap pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada tahap ini, telur-telur yang dihasilkan oleh induk berasal dari hasil reproduksi yang terjadi dengan hewan jantan. Sel telur yang bertemu dengan sel sperma akan mengakibatkan terjadinya pembelahan. Pada proses pembelahan ini, waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung dari jenis hewannya. Setelah itu, telur akan menjadi larva. Nah, di sebelah kiri terdapat gambar ulat. Nah, setelah melewati tahap telur, tahapan selanjutnya adalah tahap larva. Fase larva ini merupakan fase di mana hewan pas muda sudah mulai aktif untuk mencari makan. Makanan yang didapatkan sangat mudah karena sang induk sudah mempersiapkan jika anaknya berkembang biak tidak boleh dapat mencari makanan sendiri. Kemudian ada pupa. Tahap pupa dikatakan sebagai tahap transisi karena terjadi perubahan wujud secara fisik dari larva menjadi pupa ini. Perubahan wujud yang menjadi lebih besar ini membuat hewan memiliki suatu rangka luar yang dapat melindungi tubuh, dan rangka luar itu dinamakan kokon. Tubuh pupa akan tetap melakukan pembentukan metabolisme dan melakukan pembentukan hewan menuju hewan dewasa. Di sebelah kiri terlihat ada sebuah gambar, yaitu hewan kepompong pada tahap fase pupa. Lanjut ke tahap imago. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka pupa akan keluar dari cangkangnya. Pupa yang keluar dari cangkangnya akan memiliki wujud hewan yang baru, berbeda dari tahap sebelumnya, dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah tumbuh menjadi hewan dewasa. Pada tahap ini, hewan sudah harus membiasakan dirinya menghadapi predator-predator lainnya. Di sebelah kiri terdapat hewan kupu-kupu. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan hewan yang tidak lengkap, dan pada tahapannya hewan memiliki bentuk fisik yang sama, hanya saja ukuran tubuhnya saja yang berbeda. Namun ada bagian tubuh yang belum terbentuk dan akan terlihat dan terbentuk saat dewasa, misalnya seperti sayap.
Tidak seperti tahapan daur hidup metamorfosis sempurna yang memiliki 4 tahapan dalam perkembangbiakannya. Tahapan metamorfosis tidak sempurna justru tidak ada tahapan larva dan pupa. Namun, hanya ada 3 tahapan saja, yaitu tahap telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang dengan metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, jangkrik, dan masih banyak lagi. Yang pertama, saya menggunakan contoh hewan jangkrik yaitu tahap telur. Di sebelah kiri ada sebuah gambar yaitu telur jangkrik. Tahap telur adalah tahap pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada tahap ini, telur-telur yang dihasilkan oleh induk berasal dari hasil reproduksi yang terjadi dengan hewan jantan. Sel telur yang bertemu dengan sel sperma akan mengakibatkan terjadinya pembelahan. Pada proses pembelahan ini, waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung dari jenis hewannya. Tahap nimfa. Tahap nimfa merupakan tahapan setelah hewan mengalami tahap telur. Pada tahap ini, hewan sudah seperti hewan dewasa. Bentuk fisiknya sudah sama seperti hewan dewasa, namun ukuran tubuhnya saja yang berbeda. Selain itu, untuk sistem organnya belum matang dan lengkap seperti hewan dewasa. Di sebelah kiri ada gambar hewan jangkrik yang masih dalam tahap nimfa dan ukurannya masih kecil. Yang terakhir dalam tahap metamorfosis tidak sempurna pada hewan jangkrik ini adalah tahap imago. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka tubuh hewan akan mengalami pertambahan ukuran dan siap membiasakan dirinya dari predator yang menyerangnya. Untuk sistem organnya pun sudah lengkap dan sudah berfungsi dengan maksimal. Nah, di gambar sebelah kiri dalam PPT ini terdapat hewan jangkrik yang terlihat sudah besar dan sudah menjadi hewan yang dewasa. Nah, demikian, ini sudah selesai. Kemudian untuk lampiran yang kedua ada media pembelajarannya. Saya menggunakan video metamorfosis kupu-kupu karena untuk menjelaskannya karena masih konkret dan harus distimulus dengan video yang real dari YouTube. Nah, di sini ada hewan ulatnya. Kemudian untuk medianya yang kedua puzzle, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Saya menggunakan puzzle karena basicnya atau model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning, dimana kalau puzzle yang saya gunakan ini seperti yang kita tahu bahwa puzzle merupakan rangkaian gambar atau apapun itu yang bentuknya masih acak-acakan atau belum tersusun dengan rapi. Nah, tugas dari peserta didik ini adalah menyusun puzzle tersebut agar tersusun dan ada terpola. Ini adalah masalah awal dalam pembelajaran ini yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan 2 puzzle. Yang pertama ada puzzle kupu-kupu dan yang kedua ada puzzle jangkrik. Yang pertama ada kupu-kupu dengan 1 tahap telur. Nah, di situ terdapat gambar telur yang saya gunting. Kemudian siswa atau peserta didik diminta untuk merangkainya. Yang kedua tahap ulat. Nah, di situ juga ada puzzle dengan yang sudah saya gunting-gunting menjadi beberapa bagian. Yang ketiga tahap kepompong dengan gambar yang seperti itu. Dan yang keempat ada tahap kupu-kupu atau imago. Nah, di situ terdapat gambar kupu-kupu yang terpecah antara sayap satu dengan sayap yang lainnya dan kepalanya dan bagian tubuhnya. Nah, kemudian keempat gambar tersebut disusun oleh peserta didik dan dipola untuk menjadi 1 gambar utuh dan 1 tahapan metamorfosis yang sempurna, atau dalam konteks ini adalah gambar kupu-kupu. Yang kedua, puzzle yang saya gunakan adalah puzzle jangkrik dengan tahap telur. Gambar yang seperti itu saya memecah atau dengan gunting menjadi 4 bagian gambar. Yang kedua tahap nimfa seperti itu, dan
yang ketiga tahap imago atau hewan dewasa. Nah, seperti ini untuk gambaran puzzle-nya yang sudah saya buat. Saya gunting menjadi beberapa bagian dan elemen seperti ini. Nah, lampiran yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Nah, saya itu mikirnya dalam kelas itu ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu dengan LKPD yang berbeda-beda. Kemudian di setiap kelompok ada LKPD 1, LKPD 2, LKPD kelompok 3, dan LKPD kelompok 4. Di dalam LKPD-nya itu pun hewan yang saya gunakan juga berbeda-beda, karena untuk pemecahan masalah yang berbeda-beda pula. Untuk LKPD kelompok 1 dengan siklus hidup nah, ini adalah lembar kedua dari LKPD yang kelompok 1 dengan instruksinya. Sebelum mengerjakan soal, bacalah terlebih dahulu bacaan di bawah ini dengan teliti. Ciri-ciri: memiliki tubuh yang kecil, berwarna hitam, memiliki pola sisik terang dan gelap yang unik di perut dan dada, serta pita terang dan gelap bergantian di kaki. Akibat dari hewan ini adalah apabila hewan ini tidak segera dikurangi, maka akan menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya penyakit DBD, dan bisa menyebabkan sakit parah sampai dirawat di rumah sakit. Contoh kasusnya, ada anak bernama Gibran. Dia suka bermain di kebun bersama teman-temannya. Kemarin lusa dia pulang dari kebun dan sesampainya di rumah ia tiba-tiba jatuh sakit. Teman bermainnya melihat dia kemarin digigit serangga. Serangga tersebut memiliki tubuh yang kecil, berwarna hitam, mempunyai sayap dan suka menggigit manusia. Kemudian Gibran dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Gibran terkena gigitan serangga, persis seperti yang dijelaskan teman Gibran, dan mengalami penyakit demam berdarah dengue. Akhirnya Gibran harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, untuk tugasnya, petunjuk pengerjaannya: diskusikanlah soal di bawah ini bersama anggota kelompokmu. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1. Setelah membaca bacaan di atas, hewan apakah yang dimaksud di dalam teks bacaan di atas? Lalu, bagaimana urutan siklus hidup hewan tersebut? Yang kedua, sebagai siswa yang sekolah dan sedang belajar mengenai urutan siklus hidup hewan, bagaimana kamu mencegah agar tidak terjadi seperti yang dialami Gibran? Pada fase atau urutan apa kamu dapat mencegahnya? Nah, itu merupakan 2 soal yang saya buat, dan di bawahnya terdapat lembar jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan dengan emot senyum. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik kelompok 2, yaitu kupu-kupu. Di sini komponennya masih sama, ada instruksi dan ciri-ciri, akibat, dan contoh kasusnya. Ciri-cirinya: memiliki 2 antena di bagian kepala, memiliki 6 kaki, memiliki 2 sayap yang berwarna indah. Saat kecil meresahkan, tapi ketika sudah besar menguntungkan karena membantu bunga dalam penyerbukan. Akibatnya: yang pertama, apabila saat masih kecil hewan ini tidak dibasmi, maka dapat merugikan, terutama untuk para petani. Hal ini disebabkan karena hewan ini ketika masih kecil memakan buah dan daun, terutama buah dan daun hasil petani yang akan dipanen. Hal ini akan merugikan dan mengurangi hasil panen petani. Selain itu, apabila dari beberapa jenis hewan ini dipegang, maka akan menyebabkan gatal-gatal karena bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Akibat yang kedua, apabila saat sudah besar hewan ini akan berubah menguntungkan bagi lingkungan. Karakter sayap yang memiliki warna yang indah untuk dilihat. Selain warna yang indah, ketika hewan ini sudah besar akan membantu bunga dalam penyerbukan. Contoh kasus: musim panen buah jambu sudah dimulai. Biasanya
Pak Heru mendapatkan hasil panen buah jambu 15 kg. Akan tetapi, untuk panen kali ini hasil panen Pak Heru mengalami penurunan, yaitu 2 kg. Pak Heru sedang mencari penyebab yang terjadi dari hasil panen kali ini. Ia menduga bahwa ada hewan yang memakan buah jambu miliknya. Hari Senin, saat sudah sampai rumah dari sekolah, Hari bermain bersama teman-temannya di kebun milik ayahnya. Saat itu, Hari memanjat pohon untuk memetik buah rambutan. Saat turun dari pohon, Hari kaget dan menjerit karena ia terkena bulu hewan dan membuat dirinya menjadi gatal-gatal, panas, dan kulit menjadi warna merah. Sampai di rumah, ia diberi minyak oleh ibunya untuk mengurangi rasa gatalnya. Kemudian halaman ketiga dengan instruksi yang sama. Soalnya setelah membaca bacaan di atas, hewan apakah yang dimaksud di dalam teks bacaan di atas? Lalu bagaimana urutan siklus hidup hewan tersebut? Nah, yang kedua, sebagai siswa yang sekolah dan sedang belajar mengenai urutan siklus hidup hewan, bagaimana kamu mencegah agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh Pak Heru dan Hari? Pada fase atau urutan apa kamu dapat mencegahnya? Nah, di bawahnya ada lembar jawabnya. Nah, di sini juga ada LKPD kelompok 3. Itu saya mengambil belalang. Adapun ciri-ciri, akibat, dan contoh kasusnya. Kemudian halaman ketiganya ada instruksi yang sama dan dengan soal yang saya variasi, dan di bawahnya ada lembar jawaban. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik untuk kelompok 4, yaitu saya mengambil hewannya jangkrik. Di sini juga terdapat ciri-ciri, akibat, dan contoh kasusnya. Hampir sama template-nya seperti LKPD yang sebelumnya, akan tetapi konteks dan isinya saya modifikasi. Di sini juga ada soal dan instruksi pengerjaannya dan lembar jawab. Nah, untuk lampiran yang keempat yaitu lembar evaluasi peserta didik. Evaluasinya dengan instruksi istilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan teliti. Soal yang pertama untuk evaluasi ini yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Ketiga, sebut dan jelaskan tahapan perkembangan pada kupu-kupu. Yang keempat, sebut dan jelaskan tahapan perkembangan pada belalang. Yang kelima, apa dampak dari metamorfosis kupu-kupu pada tahap larva atau ulat pada perkebunan buah para petani di lingkungan sekitar? Jelaskan menurut pendapat kamu dan tulis menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, kemudian ada refleksinya. Refleksinya ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Apa kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, ceritakan pembelajaran hari ini dengan bahasamu sendiri. Kemudian ada lembar remedial Sekolah SD Kanisius Sang Timur kelas 4 mata pelajaran IPA. Ada beberapa tabel, ada nomor, nama, kompetensi dasar, indikator, KKM, bentuk remedial, hasil awal dan akhir, dan keterangan. Kemudian ada lembar penganyaannya. Soal penganyaannya yaitu apa perbedaan nimfa dan hewan imago. Yang kedua, apa dampak dari metamorfosis nyamuk pada tahap imago atau hewan dewasa pada perumahan di lingkungan sekitar. Jelaskan menurut pendapat kamu dan tulis menggunakan bahasa kamu sendiri.
Nah, untuk yang soal yang ketiga ada hewan siklus kata. Nah, kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan tahapan metamorfosis pada gambar di atas. Tulis dengan bahasa kamu sendiri. Nah, untuk lampiran yang ke-8, instrumen penilaian. Yang pertama ada sikap spiritual, mapel IPA dengan indikator kompetensi spiritual, bersyukur dicapai secara tidak langsung sebagai dampak pengiring, jenis observasi, lembar observasi dan rubrik penilaian. Lembar observasinya ada nomor, nama, aspek pengamatan dengan nilai skor 4, 3, 2, 1 dan hasil skornya. Rubrik penilaiannya, aspek yang dinilai, melakukan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, khusyuk dan tertib dalam melaksanaan doa bersama, mengucapkan rasa syukur atas karunia yang diberikan Tuhan. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Kriterianya, jika keempat indikator dilakukan oleh peserta didik, jika hanya 3 indikator yang dilakukan peserta didik, 2 dan 1, untuk skornya 4, 3, 2, 1. Untuk pedoman penilaiannya, skor akhir, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Untuk sikap sosialnya seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk domain instrumen penilaian pengetahuan, untuk tabel dan isinya agak berbeda dari tahap instrumen spiritual dan sosial, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Seperti ini. Ini ada jenis tes tertulis, pilihan ganda, dan ada kunci jawaban dan rubrik penilaiannya. Karena pilihan ganda maka skornya sama semua, yaitu 1 semua. Nah, untuk pedoman penilaiannya, skor akhir sama dengan jumlah skor atau nilai yang diperoleh dari setiap peserta didik. Nah, untuk instrumen penilaian keterampilan seperti ini, kodenya atau indikatornya masih sama, jenisnya unjuk kerja. Ada nilainya, yaitu skornya 4, 3, 2, dan 1. 4 yaitu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 skornya masih kurang. Nah, ini ada pedoman penilaiannya. Skor akhir, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 100%. Nah, mungkin segitu untuk penjelasan dari RPP saya. Untuk keunggulan dari RPP yang saya buat, menurut saya keunggulannya yaitu
karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, saya menggunakan puzzle sebagai awal masalah dalam pembelajaran di kelas oleh peserta didik. Nah, di puzzle ini peserta didik disuguhkan dengan masalah, yaitu menyusun atau menguraikan dan merangkai puzzle agar menjadi bentuk yang terpola. Nah, di sini juga saya menggunakan LKPD yang 4. Di setiap kelompoknya itu berbeda-beda. Dan hal itu jadi siswa tidak ada saling contek-contekan dan bisa mengasah berpikir kreativitasnya, berpikir kritis dan berpikir prosesnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita masuk untuk eksperimen siklus hidup yang dari RPP kemarin. Kita lihat gambaran atau sekilasnya. Oke, maaf ini baterainya lowbat. Kita skip saja bagian ini. Nah, ini merupakan proses dalam persiapan eksperimennya. Oke, sekarang kita untuk pengakuannya kita misalkan ada 3 wadah. Ini wadah A, B, dan ini wadah C. Untuk nah, ini ada 3 wadah. Ada wadah ABC dengan perlakuan yang berbeda. Kita akan menguji dari ketiga bahan tersebut, ketiga wadah tersebut. Ini adalah hari yang pertama. Kita biarkan di sini selama beberapa hari, yaitu 3 hari. Dan setiap hari untuk yang wadah yang diberi makan, kita kasih makan setiap hari. Dan untuk pemberian makannya kita lakukan besok. Oke, kita sekarang mulai dulu. Ini merupakan hari yang kedua. Perlihatnya dan kegiatan pada hari kedua sudah selesai. Dan ini adalah hari yang ketiga. Kita sampai pada hari yang ketiga, di mana kita akan mengecek hewan-hewan ini apakah masih HB, hewannya masih belum. Untuk keunggulan dari eksperimen saya yaitu menggunakan hewan asli yaitu ulat, dan ada makanan dan pengujian dalam ketiga wadah tersebut. Kemudian dilakukan pengamatan. Nah, di situ ada peserta didik diminta untuk berpikir secara kritis dan proses, yaitu dia mengamati penyebab dari ketiga ulat dalam ketiga wadah tersebut. Kalau ada yang lemas dan hidup itu kenapa, dan keterampilan prosesnya yaitu menunggu dan saat ada 3 hari. Itu, dan terima kasih. Kita lanjut untuk permainan word wall. Nah, di sini saya menggunakan web word wall dalam pembuatan gamenya. Kemudian saya memilih group sort. Nah, saya beri judul cocokkanlah akun sesuai dengan ciri-ciriku. Untuk instruksinya, seret dan letakkan gambar sesuai dengan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian kita klik tombol start. Oke, di sini ada sebuah gambar, dan jadi gambarnya itu ada
setiap jawaban ada 2 kotak. Untuk kotak yang di atas itu untuk gambarnya, kemudian yang di bawahnya itu ciri-cirinya. Kita kerjakan untuk yang kupu-kupu. Oke, jika sudah selesai mengerjakannya, kita submit answer atau kirim jawaban. Nah, di situ sudah ada sekalian cross check jawabannya. Centang itu berarti benar dan X itu berarti salah. Nah, di sini game sudah selesai, game complete. Skornya sudah terlihat dengan waktu yang tertera di situ. Nah, skornya sudah dapat dilihat juga, dapat berapa untuk hasil pengerjaannya. Sekian, terima kasih. Ini merupakan 3 wadah dari media yang saya buat pada eksperimen siklus hidup kemarin. Nah, seperti apa keseruan dan kemenarikan dari eksperimen yang saya buat? Nah, untuk lebih lanjutnya kita ikuti dan lihat gambaran dan sekilas dari hasil eksperimen saya untuk saya rekam di sebuah layar laptop, yaitu di YouTube. Ikuti ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan pembahasan. Jadi dari ketiga wadah ini pembahasannya yaitu apabila hewan itu diletakkan di sebuah wadah dan di wadah itu tidak ada oksigen dan tidak ada makanan pada wadah tersebut, maka akan mempengaruhi pada hewannya juga, dan hewan tidak akan mengalami perkembangbiakan atau perkembangan karena mati. Kita mulai pembahasan dari wadah yang A. Di wadah A ini terdapat makanan di dalam wadah ini, akan tetapi tidak ada lubang untuk masuk dan keluarnya oksigen. Nah, hal ini karena tidak ada oksigen pada wadah ini, maka hewan akan mati karena tidak ada oksigen untuk bertahan hidup. Kemudian lanjut untuk wadah yang B atau yang kedua. Di wadah B ini tidak ada makanan, tapi terdapat lubang-lubang, terdapat jalan untuk masuk dan keluarnya oksigen. Tapi pada hewan yang di wadah ini juga mati karena di wadah B ini tidak ada makanan, tapi sudah ada oksigen. Jadi walaupun hewan sudah ada oksigen, tapi kalau tidak didukung dengan makanan, maka hewan tersebut juga akan ikut mati. Untuk yang hewan ketiga di wadah C, di wadah ini sudah ada lubang-lubang untuk jalan masuknya oksigen dan sudah ada makanan di dalam wadah ini tersebut. Nah, karena kedua hal ini yaitu oksigen dan makanan, maka hewan yang di wadah C masih dapat hidup.
Kemudian dia bisa melakukan perkembangbiakan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap pupa atau kokobong. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini adalah jika ingin melakukan percobaan kepada hewan, maka diperhatikan diperhatikan oksigen dan makanannya agar hewan dapat bertahan hidup untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak ada penyuplai oksigen dan makanan, maka juga akan mempengaruhi pada hewan dan hewan tersebut dapat mati.